Sony adalah salah satu nama besar dalam industri teknologi, termasuk dalam dunia ponsel. Perjalanan ponsel Sony dimulai sejak era Sony Ericsson, kemudian berkembang hingga menjadi Sony Mobile, dan akhirnya mengalami pasang surut hingga keputusannya untuk hengkang dari pasar Indonesia. Berikut adalah pembahasan lengkap mengenai sejarah ponsel Sony, mulai dari awal mula hingga kondisi saat ini. Sebelum menjadi Sony Mobile seperti sekarang, ponsel Sony lahir dari hasil kerja sama antara perusahaan Jepang yang bernama Sony dengan perusahaan Swedia yang bernama Ericsson. Pada awal tahun 2000-an, kedua perusahaan menghadapi tantangan dalam industri ponsel. Sony, yang saat itu telah memiliki pengalaman dalam produk elektronik konsumen, ingin memperluas kehadirannya di pasar ponsel, sementara Ericsson, yang terkenal sebagai salah satu pemimpin dalam teknologi komunikasi, sedang mengalami kesulitan keuangan akibat meningkatnya persaingan dan tantangan produksi. Pada tahun 2001, Sony dan Ericsson akhirnya sepakat untuk membentuk perusahaan patungan bernama Sony Ericsson Mobile Communications. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah untuk menggabungkan keahlian Sony dalam inovasi elektronik dan keahlian Ericsson dalam jaringan telekomunikasi untuk menciptakan ponsel yang tidak hanya memiliki fitur komunikasi canggih tetapi juga unggul dalam aspek hiburan seperti kamera dan musik. Kantor pusat Sony Ericsson didirikan di London, Inggris, dengan operasi bisnis yang tersebar di berbagai negara. Kemitraan ini dengan cepat menghasilkan sejumlah ponsel inovatif yang mengubah industri pada masanya. Ponsel-ponsel yang dihasilkan pada era ini cukup inovatif dan menjadi favorit banyak pengguna, terutama dengan fitur multimedia yang canggih di masanya. Dan berikut beberapa ponsel Sony Ericsson yang populer dan menjadi idaman banyak orang dari masa ke masa. Sony Ericsson T68i tahun 2002. Ponsel ini menjadi salah satu ponsel berwarna pertama yang sukses di pasaran. Dengan layar berwarna dan desain yang elegan, T68i menarik perhatian banyak pengguna yang ingin mencoba teknologi terbaru pada saat itu. Selain itu, ponsel ini juga mendukung konektivitas Bluetooth, sebuah fitur yang masih jarang ditemui pada ponsel lain di zamannya. Sony Ericsson K750 tahun 2005. K750 menjadi populer karena hadir dengan kamera 2 megapiksel yang memberikan kualitas foto luar biasa untuk ukuran ponsel pada masa itu. Selain itu, K750 juga dilengkapi dengan fitur autofocus dan LED flash, yang menjadikannya sebagai salah satu ponsel kamera terbaik di era tersebut. Sony Ericsson W800 tahun 2005. Sebagai bagian dari seri Walkman, W800 menawarkan pengalaman musik terbaik. Ponsel ini memiliki tombol khusus untuk pemutar musik serta kualitas audio yang jernih dengan dukungan kartu memori untuk menyimpan lebih banyak lagu. Hal ini menjadikannya pilihan utama bagi pecinta musik. Sony Ericsson K800 2006. K800 dikenal sebagai ponsel kamera pertama yang menggunakan branding Cybershot. Dengan kamera 3,2 megapiksel, Xenon flash, dan fitur stabilisasi gambar, K800 memberikan pengalaman fotografi ponsel yang lebih serius dibandingkan ponsel lain di masanya. Sony Ericsson Xperia X1 tahun 2008. Xperia X1 adalah awal dari seri Xperia yang kemudian menjadi identitas utama ponsel Sony. Dengan sistem operasi Windows Mobile, layar sentuh resistif, dan keyboard QWERTY slide, ponsel ini menjadi salah satu yang paling futuristik pada masanya. Sony Xperia X8 tahun 2010. Xperia X8 adalah salah satu ponsel Sony Ericsson berbasis Android yang cukup populer pada masanya. Dengan layar 3 inci, prosesor Qualcomm MSM 7227, dan antarmuka timescape khas Sony Ericsson, Xperia X8 menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan ponsel pintar dengan harga lebih terjangkau dibandingkan seri Xperia lainnya. Meski spesifikasinya sederhana, ponsel ini memiliki desain yang stylish dan fitur hiburan yang cukup baik untuk masanya. Meski cukup sukses, Sony Ericsson mulai mengalami kesulitan bersaing dengan merek-merek lain, terutama setelah kehadiran smartphone berbasis iOS dan Android. Pada tahun 2012, Sony resmi mengakuisisi saham Ericsson dan mengubah nama bisnis ponselnya menjadi Sony Mobile Communications. Fokus utama mereka adalah menghadirkan smartphone berbasis Android di bawah merek Xperia. Dan beberapa ponsel keluaran Sony Xperia yang populer sebagai berikut.
Sony Xperia Z tahun 2013. Xperia Z menjadi flagship pertama Sony yang memperkenalkan desain premium dengan bodi kaca dan sertifikasi tahan air serta debu IP57. Selain itu, layarnya beresolusi Full HD dengan teknologi Bravia Engine yang membuat tampilan lebih tajam dan jernih. Sony Xperia Z3 tahun 2014. Xperia Z3 menghadirkan peningkatan signifikan dalam desain dan daya tahan baterai. Dengan prosesor yang lebih efisien, serta sertifikasi IP68, Xperia Z3 menjadi pilihan utama bagi pengguna yang menginginkan ponsel flagship yang tangguh. Sony Xperia Z5 Premium tahun 2015. Xperia Z5 Premium adalah ponsel pertama di dunia yang hadir dengan layar 4K. Dengan resolusi ultra tinggi ini, pengalaman menonton video dan melihat foto menjadi lebih tajam. Kamera 23 megapiksel dengan hybrid autofocus juga menjadi salah satu keunggulan utama ponsel ini. Pada tahun 2016, Sony Mobile akhirnya memutuskan untuk keluar dari pasar Indonesia. Sony menghadapi tantangan berat di pasar Indonesia. Persaingan yang ketat merek-merek seperti Samsung, Oppo, dan Xiaomi menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga lebih terjangkau. Minimnya pemasaran lokal dan kurang aktifnya Sony dalam promosi dan distribusi di Indonesia dibandingkan kompetitornya, serta harga yang kurang kompetitif, akhirnya membuat Sony memilih hengkang dari pasar smartphone di Indonesia dan memilih fokus pada produk unggulan mereka seperti PlayStation, kamera, dan sensor gambar. Meski telah hengkang dari pasar Indonesia, Sony masih tetap bertahan dalam industri smartphone meskipun dalam skala yang lebih kecil. Perusahaan ini memilih untuk berfokus pada segmen premium dengan menghadirkan teknologi canggih yang ditujukan untuk para profesional dan penggemar fotografi serta videografi. Sony terus meluncurkan seri Xperia 1 dan Xperia 5 sebagai flagship utama mereka. Xperia 1 Mark II yang dirilis pada 2020 menjadi salah satu ponsel pertama yang mengadopsi teknologi kamera dari lini Alpha milik Sony, menghadirkan real-time eye autofocus dan layar OLED 4K HDR yang sangat tajam. Kemudian, Xperia 5 Mark III pada 2021 hadir dengan desain lebih ringkas, namun tetap mempertahankan kualitas premium dengan lensa variabel yang unik. Pada 2021, Sony merilis Xperia Pro 1, sebuah ponsel dengan sensor kamera 1 inci yang dirancang khusus untuk fotografer dan videografer profesional. Sony juga melanjutkan inovasinya dengan Xperia 1 Mark V pada tahun 2023 yang membawa peningkatan dalam sektor kamera dengan teknologi IAE yang lebih canggih. Memasuki tahun 2024 dan 2025, Sony tetap mempertahankan kualitas premium dengan menghadirkan Xperia 5 Mark V yang menawarkan pengalaman fotografi profesional dalam bentuk yang lebih ringkas. Kemudian, Xperia 1 Mark VI membawa peningkatan dalam layar 4K dengan refresh rate adaptif dan performa gaming yang lebih baik. Meskipun Sony tidak lagi menjadi unggulan dalam industri smartphone, teknologi sensor kamera mereka masih menjadi yang terbaik di dunia. Sensor kamera Sony IMX digunakan oleh berbagai merek smartphone terkemuka, dari ponsel kelas mid-range hingga kelas flagship, termasuk Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus, dan lainnya. Itu menjadi bukti bahwa sensor kamera buatan Sony memang superior dapat diandalkan, terutama untuk foto low light. Dari awal perjalanan Sony Ericsson hingga Sony Mobile, Sony telah menjadi bagian penting dalam sejarah industri ponsel. Meski akhirnya harus menyerah di pasar Indonesia dan kehilangan dominasi globalnya, inovasi Sony tetap memiliki tempat tersendiri, terutama dalam aspek desain, teknologi layar, dan kamera. Keberhasilan Sony dalam industri sensor kamera menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak mendominasi pasar smartphone, teknologi mereka tetap menjadi bagian penting dari ekosistem ponsel modern. Dengan tetap berinovasi di bidang sensor gambar, Sony tetap memiliki peran besar dalam dunia teknologi, meskipun bukan lagi sebagai pemain utama dalam industri ponsel. Kedepan, saya berharap semoga Sony kembali berjaya dengan membuat ponsel yang modern, dengan teknologi yang dapat bersaing dengan merek lain, dan tentunya masuk lagi ke pasar Indonesia. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih.